Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tukang Serabutan. Dan kali ini saya akan membahas tentang cara pengelasan ya. Cara pengelasan ataupun perbandingan antara kawat 2,6 sama 2,0. Ini yang kecil 2,0, yang ini 2,6 ya. Jadi kalau kita lihat di tulisannya ini, kalau 2,0 dia bisa menyala di ampere kisaran 20 sampai 50. Terus kalau yang 2,6 ini bisa menyala di ampere 60 sampai 110. Itu kalau menurut petunjuk atau keterangan di di bungkusnya ya, itu seperti itu. Untuk kenyataannya mari nanti kita lihat gimana hasilnya ya. Sebenarnya kalau mengelas ini itu ya kita punya patokan boleh dengan sesuai ini, karena ini sudah diuji coba sama pabriknya itu ya. Jadi dia menulis ini nggak mungkin asal-asalan, tapi kita mesti mempertimbangkan lagi dengan mungkin kondisi mesin las kita. Tidak semua mesin las itu sama ya. Kalau nanti saya praktekkan di sini pakai ampere 40, belum tentu kalian praktekkan hasilnya akan sama. Tergantung pada mesin las itu sendiri, karena beda mesin las itu bisa beda setelan ampernya. Itu enggak masalah ya. Yang terpenting adalah gimana cara kita mencari ampere yang tepat untuk menetapkan kalau las-lasan kita ini sudah bisa dikatakan bagus lah ya, udah baik. Jadi tentunya perlu dipertimbangkan tentang bagaimana cara kita melepaskan ampere. Jadi kita nggak terpaku pada tulisan ataupun peraturan yang yang diuraikan di bungkusnya ini. Jadi mengelas itu kadang masih tergantung pada yang pertama, tangan kita sendiri, gimana cara kita mengoperasikannya dengan ampere yang rendah dan ampere yang besar. Tentunya tangan kita juga cara mengontrolnya itu pasti beda. Contohnya di suatu gerakan ataupun tarikannya, ketika kita mengelas dengan ampere yang rendah, tentunya kita akan lebih menunggu agak lama ataupun enggak terlalu cepat menariknya ya. Karena kalau kita terlalu cepat dia enggak akan matang dan enggak akan kuat ya. Dan juga kalau kita menggunakan ampere besar, kita terlalu lama, nanti si besinya ini yang dilas ini, kalau dia tipis dia bolong, kalau dia besi tebal dia juga akan rusak, akan cacat ya. Jadi pengelasan itu harus disesuaikan dengan ampere iya juga, terus cara kita mengelasnya juga. Oke, nanti kita praktekkan ya. Kita akan coba nyalain ampere, nyalain mesin lasnya dengan ampere mulai dari yang terkecil menggunakan kawat 2 mili, dan nanti kita akan nyalakan juga menggunakan kawat yang 2,6 ini. Jadi nanti saya akan tunjukkan ya seberapa besar ampernya yang menurut saya cocok. Kembali lagi pada kalian semua ya, yang namanya orang mengelas itu punya teknik yang berbeda-beda. Ada yang sukanya cepat, ada yang sedang gitu ya, tergantung kebiasaan ataupun kemampuan si pengelas itu. Langkah pertama saya akan mencoba menyalakan kawat 2,0 ini menggunakan ampere di bawah 40 ya. Kalau menurut di kotak
bungkusnya ini kan 20 sampai 50, saya akan menggunakan ampere yang 30. Seberapa besar dia menyala. Di ampere 30 dia menyala ya, cuman saya agak sedikit kesusahan karena dia kontrolnya susah, dia cenderung akan selalu padam ya, dan juga lengket. Jadi salah satu penyebab lengket, salah satunya adalah ampere yang terlalu rendah ya, itu salah satunya ya. Nanti kita bahas lagi yang menyebabkan lengket itu apa. Kita akan naikkan dulu ampernya menjadi 40. Di ampere 40 itu sudah lumayan ya. Ini besinya tebal yang kita las. Kalau buat ngelas besi tipis seperti ini ataupun holo galvanis yang kisaran 0,8 apa 1 mili, ini sudah bisa ya kalau di ampere 40. Kalau menurut saya ya itu sudah bisa. Hasilnya juga udah lumayan ya. Ini kita tinggal menyesuaikan saja. Seandainya kita perlambat gerakannya, mungkin dia akan lebih matang. Tapi karena saya menggunakan gerakan yang sedang cuma untuk mengetes nyalanya. Oke, kita naikkan lagi menjadi 50. Oke. Kalau di ampere 50 sudah enak ya. Di ampere 50 itu sudah menurut saya itu sedang. Kalau 40 kita masih melihat kondisi si besinya, tapi kalau udah 50 itu sudah menurut saya udah sedang ya. Mau besi agak tebal, besi tipis, tinggal menyesuaikan gerakannya saja. Oke, kita naikkan lagi menjadi 60 seperti yang di tulisan. Kalau di tulisan, kalau yang ini sebenarnya cuma sampai 50, tapi kalau kawat yang NK itu sampai 60 ya. Kita coba 60. Nyalanya kalau di ampere 60 itu apinya sudah cukup deras ya. Jadi kalau kita nggak punya kita nggak mampu untuk mengejarnya, ibaratnya nggak bisa ngimbangin. Ini kalau besi yang nggak terlalu tebal ini kita sudah kerepotan ya. Ini sudah cukup cepat apinya kalau di 60. Jadi kalau menurut saya kalau buat mengelas itu sedang di 50 kalau untuk kawat 2,0. Atau kita mau mencoba-coba lagi, kita naikkan ampere di atas 60. Misalnya kita, kalau bagi pemula misalnya seperti saya dulu kan penasaran ya, seperti apa jadinya kalau kita naikkan ampere yang di luar tertera di tulisan kotak bungkus kawat ini. Kita coba naikkan kisaran 70. Ini mungkin kalau di besi yang enggak tebal ini bisa rusak ya kalau pakai ampere 70. Pokoknya yang sedang itu kalau menurut saya yang biasa saya pakai ya. Kalau untuk kawat 2,0 ini saya menggunakan ampere 50, paling tinggi 60. Itu kita sudah kerjanya enak, enggak terlalu buru-buru dan juga hasilnya sudah lumayan. Oke. Setelah itu kita akan mencoba menyalakan kawat ukuran 2,6.
Kalau menurut tulisan di kotaknya ini 2,6 ini dia menyala di ampere 60 sampai 110 ya. Jadi kita akan coba di ampere yang 60. Kita akan nyalakan ampere di 60. Hasilnya kalau di ampere 60, kalau untuk kerja yang sudah agak banyak itu kurang ya, dia terlalu membutuhkan kontrol yang ekstra ya. Jadi kalau dia nempel sedikit itu lengket, jadi kita harus benar-benar mengambang terus, tidak seperti ampere besar dia bisa walaupun agak nempel agak renggang dia bisa nyala. Tapi kalau ampere 60 dia masih kurang ya, kita naikkan di 70. Kalau di ampere 70 sudah lumayan ya hasilnya. Tapi kalau menurut saya ini masih terlalu pelan kalau untuk ngelas besi yang agak tebal ya. Tapi kalau untuk besi yang sedang ini sudah bisa ya di ampere 70. Karena memang yang dianjurkan kisarannya 60 sampai 100 lebih ya. Kita naikkan jadi 80. Di 80 itu sudah sedang ya, sudah bagus ya kalau menurut saya, udah santai. Tapi kalau saya biasanya masih kurang sedikit lagi. Saya biasanya di 85 sampai 90. Jadi saya kisaran 80 sampai 100 kadang-kadang. Jadi nggak nyampe 100 juga, nggak pas di 80-nya. Yang sering saya pakai itu di apa? Yang sering saya pakai itu di 90. Mungkin dia kan nggak ada angkanya kalau di 90-nya. Jadi kalau menurut saya itu di kisaran 85 90 ini yang sering saya pakai ya, menggunakan kawat 2,6. Kalau di ampere 90 kalau menurut saya sedang ya, tinggal kita menyesuaikan cepat lambatnya cara kita menariknya. Jadi kalau kita mau naikkan lagi di 100 mungkin dia udah bisa cepat ya pergerakannya. Jadi kalau menurut saya ini yang sering saya pakai ini, yang saya pakai yang 90. Jadi dia udah nggak terlalu pelan, nggak terlalu cepat ya. Pernah saya pakai 100, tapi itu kadang di besi-besi yang tertentu ya. Tapi kalau yang sering saya pakai itu kita pakai di 90 tuh udah aman sekali. Jadi mesin kita nggak terlalu panas dan juga kita mengelanya juga sudah enak. Kesimpulannya kalau menurut saya itu adalah kawat 2,0
kalau menurut saya itu enak di ampere 50, sedangkan kawat 2,6 itu kalau menurut saya enak dipakai di ampere 90, nggak nyampe 100 ya. Kalau menurut saya itu besi-besi sedang ya. Kalau kita menemuin mungkin per mobil apa-apa besi yang tebal 1 cm mungkin kita bisa nyampe 100, tapi kalau di saya ini jarang sekali menemukan hal yang seperti itu ya. Dan yang paling penting diperhatikan adalah gerak maju mundur, gerak mundur, lambat cepatnya kita. Tekniknya adalah kita harus menggunakan 2 tangan begini ya, biar enggak gemetar. Tapi kalau saya tadi tangan 1 karena fokus di kamera ya. Jadi kalau saya pas pengelasan itu saya menggunakan tangan 2 ini. Jadi dia lebih anteng dan kita bisa merasakan si besi yang kita elas ini keduanya sudah saling menempel apa belum. Sebenarnya kalau orang mengelas ini misalnya ini besi 2, kita mau las di sini. Kita dari ujung sini sampai ke ujung sini. Kita las di sini sampai sini. Sepanjang mengelas di sini ya, sepanjang perjalanan kita mengelas dari ujung sini ke sini, sebenarnya kita bisa merasakan nanti di mana yang kurang rapat, di mana yang rapat, di mana yang sudah matang apa belum. Sambil ngelas kita bisa merasakan ini terlalu besar apinya, terlalu lama, apa ini kurang lama. Itu sebenarnya bisa dirasakan kalau sudah biasa ya. Jadi nggak terpaku harus berapa detik baru mundur, berapa detik pergeseran, itu nggak terlalu ya. Kalian bisa menyesuaikan. Jadi mengelas itu sebenarnya di mana kawat itu sudah bisa menyala, terus kalian sudah bisa menjalankan, mengoperasikan untuk mengelas itu dengan baik, itu tinggal pergerakan yang menyesuaikannya. Kalau ampere rendah tentunya kalian harus lebih pelan, gitu saja. Itu kalau menurut pengalaman saya ya. Jadi intinya mengelas itu gimana enaknya kita mencari ampere gitu. Jadi nggak ada patokan, wah itu ampernya kurang besar makanya lengket, belum tentu ya. Nanti di lain kesempatan saya akan membahas tentang kawat las yang lengket ya. Tapi untuk kali ini saya akan mencoba praktekkan menyambungkan droplet besi ini agak tebal ya. Saya menggunakan kawat kecil. Nah, nanti yang keduanya saya akan menyambungkan dengan kawat yang besar. Hampir 50 ya, kawat 2,0. Hasilnya sudah lumayan ya. Saya menggunakan 2,0 ampere di 50 untuk mengelas besi agak tebal ini. Ternyata aman-aman saja ya, asalkan ini bukan buat benda kerja untuk tarikan berat ataupun beban berat ya. Kalau untuk cuma benda-benda ringan cuma menempel buat apa itu, ini sudah bisa ya, nggak harus kawat 2,6 ya. Kalau besi tebal ini ada setengah sentian ya,
jadi nggak ada patokannya harus gitu ya, kita tinggal menyesuaikan saja gimana cara kita mengelasnya. Intinya kita bisa mengelas dengan kawat 2,0, tergantung itu yang mau dilas itu untuk apa gitu ya. Kalau nggak terlalu penting-penting banget ya sudah bisa lah. Jadi kalau kalian mau beli kawat itu nggak usah terlalu terpaku harus ini enggak. Kalau orang yang udah tahu gitu, kawat kecil pun bisa buat ngelas kawat besar. Nah, maksud saya kawat kecil itu sudah bisa buat mengelas besi tebal ya. Oke, kita akan menggunakan kawat 2,6 menggunakan ampere 90. Hasilnya sudah lumayan ya, kalau menurut saya ini udah bagus ya. Tapi kalau menurut yang orang yang pinter-pinter itu ini mungkin belum bagus ya. Tapi kalau menurut saya yang masih belajar pemula ya, ini sudah lumayan lah kalau pakai kawat 2,6 menggunakan ampere 90. Nah, jadi kesimpulannya saya buat video ini, kita percobaan menyalakan kawat terkecil, bukan terkecil ya, kawat kecil dari ampere terkecil sampai besar, nyari di mana enaknya menurut pengalaman saya yang biasa saya praktekkan. Dan juga kita menyalakan kawat 2,6 di mana nyalanya yang paling tepat menurut saya ya. Dan ini jawabannya, saya menggunakan ampere 90 untuk kawat 2,6 dan ampere 50 untuk kawat 2,0 2 mili ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau untuk sekedar belajar itu mungkin sudah cukup dipahami ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.